Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, kemarin kita sedang belajar di buku tematik kelas 5 ya, tema 6 cita-citaku. Kemarin kita belajar tentang cita-cita. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang cita-cita. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Oh ya, ibu lupa tanya, hari ini siapa teman kalian yang mau berangkat? Alhamdulillah kamu berangkat semua. Nah, silakan kalian buka bukunya di halaman 10. Di halaman 10 ada teks, di situ berisi tentang Siti yang mempunyai cita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana cara Siti untuk bisa menjadi seorang peneliti hewan dan tumbuhan? Nah, cara Siti atau bagaimana Siti bisa menjadi peneliti hewan dan tumbuhan adalah yang pertama, Siti harus belajar dengan giat. Siti harus belajar tentang tumbuhan dan hewan. Kemudian masalah-masalah apa yang bisa dihadapi atau terjadi pada tumbuhan dan hewan. Nah, dibuka lagi halaman 11. Yang di bawah itu ada gambar Siti yang sedang menyirami tumbuhan. Nah, di situ ada bacaan, yaitu apakah kalian melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang sedang mekar? Nah, ibu tanya, kalian tahu kan lagu kupu-kupu yang lucu? Tahu. Nah, sekarang kalian buka di halaman berikutnya. Di situ ada lagu kupu-kupu yang lucu. Ayo semuanya kita nyanyi bareng-barang ya. Buat semuanya lancar ya tentang lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, saat kalian menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tadi, apakah kalian menyanyikannya dengan lambat atau cepat? Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tersebut dengan cepat? Apakah kalian lebih capek atau bagaimana? Lagu kupu-kupu yang lucu lebih mudah dinyanyikan dengan cara yang lambat ya. Kemudian di bawahnya ada lagu lagi, yaitu Tik-Tik Bunyi Hujan. Di sini siapa yang kalau hujan pasti nyanyi lagu Tik-Tik Bunyi Hujan? Ada? Sama ibu juga dulu waktu kecil kalau lagi hujan tuh ibu sering nyanyi lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya, bersama-sama. Buka lagi halaman berikutnya. Di sini ada istilah-istilah atau tanda tempo. Yang pertama, largo artinya lambat sekali, kemudian lento lebih lambat, yang ketiga adagio lambat, keempat andante sedang, kelima moderato sedang agak cepat, kemudian selanjutnya allegro cepat, vivace lebih cepat, dan presto cepat sekali. Nah, coba kalian buka lagi di halaman yang ada lagu kupu-kupu yang lucu dan Tik-Tik Bunyi Hujan. Coba dibuka. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tanda tempo apakah yang terdapat pada notasi lagu kupu-kupu yang lucu dan Tik-Tik Bunyi Hujan? Yang kedua, tahukah kalian perbedaan tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu dan Tik-Tik Bunyi Hujan tersebut?
Yang terakhir, carilah notasi dari lagu yang lain dan amatilah tanda tempo yang digunakan pada lagu tersebut. Kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Nanti kalau sudah selesai, bilang sama ibu. Sudah selesai semuanya. Sekarang bukan lagi di halaman 15. Di situ terdapat puisi, judulnya apa? Cita-citaku. Ayo silakan salah satu maju ke depan dan membacakan puisi cita-citaku dengan ekspresi ya. Nah, terima kasih kepada Edo yang sudah maju membacakan puisi tadi. Nah, di halaman 16 ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Silakan kalian jawab di buku tugas kalian. Wah, kalian pintar-pintar ya, cepat banget mengerjakannya. Nah, di bawah pertanyaan tadi ada puisi yang tadi ya. Sekarang kalian amati bunyi vokal setiap kata terakhir yang ada di setiap baris puisi. Kata vokal itu, bunyi vokal itu ada A, I, U, E, O. Kalian perhatikan contohnya yang di bawah ya. Nah, setelah kalian amati bunyi vokal yang terdapat pada puisi cita-citaku tadi, sekarang kalian tulis kesimpulan setelah mengamati bunyi akhir pada baris dari setiap bait puisi yang sudah kalian baca tadi. Nah, sudah semuanya, sudah ya. Masih di halaman 17. Di sini ada puisi, ada 4 baris puisi ya. Silakan kalian analisis baris bunyi vokalnya di setiap akhir baris ya. Kalian bisa kerjakan di buku tematik atau kalian mau kerjakan di buku tugas kalian, boleh. Ibu beri waktu kalian 5 menit. Kalian buka lagi halaman 18. Di sini ada carilah sebuah puisi anak dari berbagai sumber yang kalian dapat, mungkin buku atau apa. Kemudian tempelkan, nanti kalian gunting terus tempelkan di buku kalian, di buku tugas kalian. Kemudian kalian analisis lagi bunyi vokal yang terdapat di puisi tadi. Nanti ibu carikan koran ya, koran yang terdapat puisi-puisi agar bisa mempermudah kalian ya. Sebentar ya. Silakan kalian cari puisi yang terdapat dari koran tersebut. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Tugas yang kalian kumpulkan dari awal tadi sampai dengan bunyi vokal tadi, silakan kalian kumpulkan di meja paling depan ya. Nanti ibu ambil. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke halaman 19. Kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, di situ ada teks, ada bacaan. Kalian baca ya. Nanti ibu bacakan aja ya. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Nah,
di halaman 20 ada penjelasan tentang proses metamorfosis dari kupu-kupu. Silakan kalian cermati bagaimana prosesnya dari mulai dia bertelur sampai kemudian menjadi ulat, terus menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu lagi. Ya, sekalian yang di bawahnya ada metamorfosis belalang. Kalian juga amati bagaimana sih daur hidup atau metamorfosis dari belalang mulai dari dia bertelur sampai menjadi belalang dewasa. Nah, ini untuk mengakhiri pembelajaran ya. Silakan kalian buat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Di sini kan ada 30 siswa ya. Jadi bikin saja 5-5 biar mudah. Nah, kalian perhatikan daur hidup atau metamorfosis dari kupu-kupu dan belalang yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian perbedaan dari metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Kemudian buat kesimpulan dari hasil diskusi kalian di selembar kertas, nanti dikumpulkan ya. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup ya. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya. Ketua kelas bisa tolong membantu ibu mengumpulkan kertas tadi hasil diskusi teman-teman ya. Ya, ditaruh di meja ini. Nah, kemudian masih di halaman 21, di situ di bawah diskusi tadi, daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sebaliknya belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini tugas untuk di rumah ya. Kalian cari contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalian kerjakan di buku tugas kalian besok pagi sebelum mulai pembelajaran. Kita koreksi bersama ya dengan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan tadi. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Ibu akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas memberi doa untuk pulang ya. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan kalian terus belajar ya, dan cita-cita kalian bisa tercapai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.